Kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa kiranya pujian ini boleh menjadi seruan hati kami yang terdalam bahwa kami sungguh ingin mencintai, mengasihi Engkau dengan lebih dalam lagi. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah dan karya penembusan Tuhan Yesus di kayu salib yang telah mati dan bangkit bagi kami. Kami bersyukur Tuhan yang berkenan berinkarnasi jauh dari kemuliaan di surga turun ke dunia yang hina untuk disiksa, disalibkan, mati bagi kami dan bangkit untuk membawa kami Tuhan mengalami kuasa kebangkitan dan hidup yang memuliakan Engkau. Bapa, kami rindu agar firman Tuhan yang kami baca dan renungkan hari ini, Engkau boleh menyapa kami, Engkau boleh menyatakan isi hatimu kepada kami, dan pakai hamba yang penuh dengan keterbatasan ini untuk menjelaskan menjadi berkat bagi umat-Mu. Dan Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu. Tuhan jamah dan Tuhan kuatkan kami melalui firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian yang Tuhan cintai. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini kita boleh kembali beribadah. Musa sangat bersuka cita sekali sejak kebaktian Jumat Agung dan Paskah yang lalu ketika melihat jemaat rindu datang beribadah. Dan hari ini sekalipun masih di musim liburan, mungkin sebagian teman-teman kita sudah sedang ada di luar kota, tapi kita bersuka cita boleh melihat jemaat Tuhan yang boleh tetap datang di rumah Tuhan dan beribadah dengan setia. Saudara sekalian, dan kita bersyukur setelah rangkaian Minggu Prapaskah, Jumat Agung dan Paskah minggu-minggu yang lalu. Saudara sekalian, kita akan kembali ke dalam eksposisi surat Efesus. Dan ketika Musa melihat kembali rekod khotbah yang ada, Musa mengkhotbahkan bagian sebelumnya, Efesus 4 ayat 1 sampai 6 itu awal Februari. Itu berarti udah 3 bulan yang lalu. Teman-teman masih ingat gak khotbah pendeta 3 bulan yang lalu? Siapa yang masih ingat? Kalau ada, Musa akan traktir kopi di Cafe Smyrna habis kebaktian ini. Oh gak ada ya. So sekalian, tema hari ini adalah supaya Kristus memenuhi segala sesuatu. Musa akan review sedikit dengan cepat, karena kalau enggak Musa merasa khotbah persiapan susah-susah, saudara dikhotbahin lewat 1 minggu udah lupa, apalagi 3 bulan. So sekalian, ketika kita masuk Efesus pasal 4, Musa menjelaskan surat Efesus terbagi atas 2 bagian besar. Bagian pertama pasal 1 sampai 3 bicara tentang doktrinal. Bagian kedua, pasal 4 sampai 6 bicara tentang hal-hal praktis. Bagian doktrinal membahas tentang apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Dan bagian praktis membahas tentang apa yang kita akan kerjakan di dalam Allah. Ya, karena berkaitan dengan bagian kita yang kita kerjakan, itu sangat praktis. Bagian doktrinal membahas bagaimana bahwa kita diadopsi di dalam keluarga Allah. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita ditebus oleh darah anak domba. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus Tuhan. Dan pendeta John Corson mengatakan, sangat penting kita mesti tahu lebih dulu di mana kita duduk sebelum kita mulai belajar berjalan bersama Tuhan. Dan sangat penting kaitannya dengan Efesus, kita tahu siapa kita di dalam Tuhan sebelum kita mulai mengerjakan apa yang Tuhan ingin kerjakan, kita kerjakan di dalam Dia. Dan 3 bulan lalu kita membahas di Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6 tentang hidup yang berpadanan dengan panggilan kudus yang Tuhan berikan. Kita perlu mengingat siapa kita dalam Kristus, bahwa kita adalah anak-anak keluarga kerajaan. Dan seyogyanya hidup kita sesuai dengan panggilan itu. Dan saya sempat memakai ilustrasi Simba, ya, seekor anak singa di mana papanya adalah raja hutan. Yang kemudian papanya sebelum meninggal memberikan sebuah pesan, Simba, ingat siapa kamu? Kamu adalah anakku. Kamu adalah sang raja berikut yang menerima warisanku dan akan memimpin hutan ini. Dan kemudian ketika Simba menyadari siapa diri dia, jati dirinya, confidence-nya bangkit dan dia mengerjakan apa yang dia harus kerjakan. Begitu juga dengan kita sebagai anak Tuhan. Kita mesti menyadari jati diri kita. Kita mesti mengerti panggilan kita dan kita bisa menghidupi hidup yang inline, ya, sepantas dengan panggilan yang Tuhan kasih. Panggilan kita apa aja? Yang pertama, kita perlu punya karakter kerajaan, yaitu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan menunjukkan kasih kita di dalam hal saling
membantu. Dan yang kedua, kita perlu memiliki mindset kerajaan, yaitu kesatuan. Karena kerajaan Allah adalah satu, berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dan ketika umat Tuhan menyadari akan hal ini, bahwa kesatuan tubuh Kristus sangat penting, kesatuan lingkup kerajaan Allah sangat penting. Kita nggak akan menjadi gereja yang arogan, yang berpikir kita yang paling benar, kita yang paling baik, kita yang paling hebat. Kita akan peduli kepada gereja-gereja lain yang mungkin bergumul dan mungkin tidak seideal kita hari ini. Tetapi kita tahu mereka adalah bagian kerajaan Allah yang kita perlu rangkul dan kita perlu kasihi. Brother Yun, seorang pemimpin gereja di Tiongkok, mengatakan bahwa pada awalnya gereja-gereja di Tiongkok juga tidak bersatu. Mereka saling rebutan jemaat, berantem satu sama lain. Tetapi ketika penganiayaan begitu intens, para pemimpin ditangkap, mereka hanya bisa berdoa. Tapi mujizat terjadi. Gereja sadar waktunya untuk bersatu. Dan lewat penganiayaan, mereka menjadi matang, menjadi dewasa, menjadi bersatu. Diberkatilah gereja yang di Tiongkok. Di Indonesia, di negara lain yang begitu nyaman, begitu bebas, kita seringkali take it for granted dan tidak menganggap kesatuan tubuh Kristus dan kerajaan Allah adalah hal yang penting. Kita akan masuk ke dalam pembahasan hari ini. Saya akan mengajak kita melihat lebih dulu di ayat yang ke-7. Alkitab mengatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. So sekalian kita mesti ingat hal ini. Dan saya yakin saudara paling suka dengan message ini. Ya, kita mendapat kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Itu double blessing yang betul-betul gracious. Ya, Tuhan memberi kasih karunia, menganugerahkannya kepada kita. Dan ini sama sekali bukan berasal dari kita sendiri. Dan kasih karunia itu adalah untuk kita boleh menghidupi karakter kerajaan dan mindset kerajaan sepadan dengan panggilan kita. Alkitab mengatakan kepada setiap kita diberikan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. So sekalian, apa itu ukuran pemberian Kristus? Artinya setiap orang percaya diberikan ya sebuah karunia rohani atau lebih yang Kristus sendiri ukur dan takar dan dia tahu dengan tepat diberikan kepada siapa dan seperti apa. So sekalian, karunia ini satu orang dan yang lain beda. Apa yang musuh dapatkan dari Tuhan Yesus dengan yang saudara dapatkan mungkin berbeda. Tetapi Tuhan di dalam kemahatauannya, di dalam kedaulatannya, dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Kepada seseorang Tuhan berikan karunia, let's say, kekayaan dan harta, supaya dia bisa menjadi seorang penanggung jawab yang baik, penata lain yang baik untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kepada orang lain Tuhan berikan kepandaian dan hikmat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kepada orang-orang yang tertentu Tuhan berikan disiplin dan kemampuan manajerial yang tegas dan rapi dan bagus, supaya dia boleh menjadi pemimpin yang tegas dan rapi. Kepada orang lain Tuhan memberikan dia hati yang penuh kasih, penuh perhatian untuk memperhatikan, memaintain relasi, menggembalakan, menguatkan yang lemah. Dan itu semua adalah karunia yang Tuhan berikan berbeda-beda kepada anak-anaknya. Satu hal yang menarik saudara sekalian, di bagian kitab 1 Korintus pasal 12 membahas tentang berbagai karunia rohani, karunia roh yang diberikan oleh Roh Kudus. Tapi di bagian ini Alkitab mengatakan kepada setiap kita masing-masing kita diberikan anugerah kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. So sekalian, ternyata yang memberi karunia rohani itu bukan hanya Roh Kudus, tapi Kristus juga memberikan. Dan di bagian ayat lain dikatakan Bapa memberikan karunia itu. So sekalian, Allah Tritunggal bekerja dengan aktif memberikan karunia itu. Sehingga kita jangan berpikiran bahwa karunia roh itu hanya dari Roh Kudus. Tuhan Yesus juga memberikan ini. Dan ini lebih konteksnya bukan kepada pelayanan, tapi kepada sebuah hidup yang bisa sepadan dengan panggilan Tuhan kepada kita.
Dan bagian berikut yang kita akan melihat dengan sedikit lebih mendalam adalah sebuah kutipan dari kitab Mazmur. Pasal 4 ayat 8 kita baca sama-sama. 2, 3. Itulah sebabnya, kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. So sekalian, bagian ini sangat menarik. Dan Musa mengajak kita sedikit serius memperhatikan karena ini satu bagian yang doktrinal. Ayat ini adalah kutipan dari Mazmur 68 ayat 19. Nah, ketika Alkitab mengatakan waktu Yesus naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Pertanyaannya adalah, siapakah yang dimaksud tawanan ini? Ada yang mau jawab? Semua kalau ditanya mau jawab tunduk pada. Takut musuhnya nunjuk ya. Ini Bu Tessa, ini loh sekolah minggu. Bu Tessa, kira-kira tawanan itu siapa sih? Ya? Orang berdosa. Wah, nggak kedengeran. Mesti pakai mic. Oke. Ada yang mau bantu Musa? Bro Herman ada? Nggak ada. So sekalian, ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, tawanan itu adalah iblis, adalah musuh. Itu sebabnya di dalam terjemahan Mandarin memakai terjemahan Chouti. Chouti itu adalah musuh. Dan kebanyakan teolog dan pendeta ya dari background bahasa Mandarin, mereka akan cenderung ke tafsiran ini karena cukup dipengaruhi oleh teks terjemahan Alkitab bahasa Mandarin. Dan ini kontekstual di dalam budaya bangsa-bangsa kuno pada zaman itu dan di dalam konteks Mazmur 68. Bicara tentang perarakan ya raja yang menang perang. Dan ketika dia memenangkan peperangan, dia menangkap ya pasukan musuh sebagai tawanannya untuk kemudian dibawa ke kota, ke negaranya menjadi budak yang bekerja bagi dia. Terjemahan yang kedua, tafsiran yang kedua, ini based on tokoh-tokoh reformator dan bapak-bapak gereja reformasi seperti John Calvin ya dan orang-orang yang sesudah itu sampai John MacArthur yang hidup di abad ini. Mereka menerjemahkan, menafsirkan tawanan itu adalah orang-orang percaya dari zaman perjanjian lama. Di mana ketika Yesus mati di kayu salib dan bangkit, karya penebusan Tuhan Yesus juga diperuntukkan bagi mereka dan menebus dosa-dosa mereka, menjadikan mereka sebagai milik Tuhan. Nah, ini sangat menarik. Untuk tafsiran pertama bahwa tawanan itu adalah iblis, ada ayatnya yang sinkron. Kolose 2 ayat 15 mengatakan Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, yaitu kuasa kegelapan dan kuasa iblis, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Dan ini adalah sesuatu yang based on ya kondisi budaya zaman itu. Betul, bangsa Assyria misalnya, mereka mengalahkan bangsa-bangsa yang ada, tentaranya jadi budak mereka. Gambar yang satu lagi, pasukan Romawi ketika mereka menaklukkan bangsa-bangsa lain. Mereka menangkap tawanan yang ada dari tentara musuh menjadi budak mereka. Dan ketika diarak, para tawanan itu menjadi tontonan umum. Tetapi untuk terjemahan dan tafsiran bahwa tawanan itu adalah orang percaya dari zaman perjanjian lama. Ya, based on commentary dari John Calvin dan teman-teman. So sekalian ada ayatnya juga. Yesus di awal pelayanannya dikatakan dia masuk ke sebuah sinagog, tempat ibadah Yahudi, dan dia membuka kitab Yesaya. Dia membaca ayat ini. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku
untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara sekalian, ketika saya merenungkan akan hal ini, saya menemukan saudara sekalian, kadang-kadang sebuah teks dengan adanya dua kemungkinan tafsiran yang ada. Kemungkinan dua-duanya bisa benar. Dan ada penafsir yang mengatakan Paulus ketika diberikan inspirasi Roh Kudus menuliskan ayat ini, sangat mungkin Paulus diberikan hikmat oleh Tuhan mengerti kedua dimensi ini. Makanya dia tulis dengan based on plain begitu, tidak mengarah kepada salah satu. Sekian betul, di satu sisi kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus mematahkan kuasa iblis dan kuasa kerajaan kegelapan. Dan di sisi lain, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus juga menebus orang-orang berdosa di perjanjian lama, oleh karya penebusannya. Orang-orang yang percaya di zaman perjanjian lama dimenangkan dan diselamatkan. Dan lebih daripada itu saudara sekalian, sebuah aplikasi lagi tetapi tidak based on tafsiran harafiah dari ayat ini. Kita pun dibebaskan dari belenggu dosa yang ada. Sekalian, saudara sebagai umat Tuhan harus mengimani hal ini. Kalau kuasa kegelapan bisa dipatahkan dan bisa ditaklukkan, orang-orang di perjanjian lama dibebaskan dan ditebus oleh darah penebusan Tuhan Yesus. Saudara sekalian yang hari ini berulang kali jatuh di dalam dosa favorit, berulang kali jatuh dalam pencobaan yang ada. Saudara sekalian, saudara juga harus percaya bahwa kuasa penebusan Tuhan berlaku atas kita. Dan dia akan mematahkan setiap belenggu dosa yang mengikat kita, untuk kita bisa hidup kudus dan hidup menyenangkan Tuhan. Dan bagian yang lebih lanjut cukup menarik mengatakan, bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Sekalian, ada dua tafsiran juga tentang hal ini. Tapi saya ingin memastikan saudara sekalian bahwa ketika Alkitab mengatakan Yesus turun ke bagian bumi yang paling bawah, itu bukan berarti bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, dia masuk neraka, disiksa sama iblis, menanggung hukuman neraka untuk menebus dosa kita, baru kemudian dia keluar dari neraka bangkit pada hari yang ketiga. Itu salah saudara sekalian. Tidak ada ajaran yang benar kalau ajaran seperti itu sangat tidak benar dan menyimpang dari ajaran Alkitab. Tapi ada dua pandangan yang cukup umum berkaitan dengan tafsiran ayat ini. Pandangan pertama adalah pandangan dari gereja Katolik dan juga oleh Martin Luther, yang kemudian diikuti oleh gereja-gereja Lutheran, gereja-gereja Protestan di Indonesia yang dulu didirikan oleh Zending Belanda, misalnya HKBP dan gereja-gereja tradisional yang lain, mereka punya pandangan ikut Martin Luther yang mirip dengan gereja Katolik. Mereka mengatakan ayat ini bicara tentang Yesus yang turun ke bumi yang paling bawah, itu Yesus sedang turun ke Hades, ke dunia orang mati. Dan di dunia orang mati, di dalam pandangan Katolik ada dua ruangan. Yang satu adalah ruangan yang pakai AC dikit, agak sejuk, agak enak. Itu tempat orang percaya di perjanjian lama, Abraham dan teman-teman, Yesaya, Nabi Elia, Musa dan yang lain. Dan satu bagian lagi yang lebih gelap, bau apek, agak panas, gak pakai AC, itu adalah tempat untuk iblis dan orang-orang berdosa. Nah, pandangan Katolik mengatakan Yesus turun ke Hades untuk memberitakan kemenangannya. Dan kemudian membawa orang-orang perjanjian lama ini sebagai yang dulu ditawan dan kini dibebaskan dan dibawa ke surga bersama-sama dengan dia ketika dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan ada satu bagian yang sinkron dengan ini adalah ketika Injil Matius mengatakan waktu Yesus mati, hanya Injil Matius yang mencatat terjadi gempa dan kubur-kubur terbuka. Sebagian orang kudus di zaman perjanjian lama bangkit, masuk ke kota, menampakkan diri dan lihat orang-orang
Ya, tapi mungkin kita nggak tahu apakah itu adalah sebuah kebangkitan fisik secara harafiah atau sebuah penglihatan yang Tuhan izinkan untuk mengkonfirmasi bahwa orang-orang perjanjian lama telah dibebaskan, ya, dan dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Pandangan yang kedua, pandangan Bapak Reformasi mengatakan bahwa Yesus yang telah turun ke bumi yang paling bawah itu bukan harafiah. Memang Yesus membebaskan orang di zaman perjanjian lama, tapi tidak perlu dia sendiri yang turun ke Hades untuk melakukan hal itu. Ya, statement bahwa dia yang telah naik dan dia juga turun ke bagian bumi yang paling bawah adalah sebuah gambaran metafora tentang Yesus yang berinkarnasi, yang datang ke dunia menderita sampai mati. Dan di dalam penderitaan dan kematiannya itu, ya seperti dia sedang merendahkan diri sampai level yang paling bawah. Ya, dan kemudian dia naik kembali, ya, di dalam segala kemuliaan sebagai the King of King and the Lord of Lord. So sekalian, kalau untuk hal ini, masalah bagian ini Musa lebih kepada tafsiran yang nomor 2. Ya, tetapi Musa memaparkan ini untuk teman-teman sekalian. Nah, so sekalian, satu hal yang jauh yang lebih penting, yang paling menarik dari perikop ini adalah bagian terakhir. Dikatakan bahwa Yesus yang telah naik dan juga yang telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dia lakukan ini untuk apa? Untuk memenuhkan segala sesuatu. So sekalian, inilah message yang Musa ingin garis bawahi untuk khotbah pada hari ini. Dan message ini adalah sebuah berita yang ada di sepanjang Alkitab dan juga di dalam doa yang kita panjatkan lewat doa Bapa kami. Saya akan jelaskan nanti. Ya, dan satu bagian yang sangat menarik yang mirip dengan Efesus 4 ayat 9-10 adalah Efesus 1 ayat 23 di bagian awal kitab ini. Ya, Paulus sudah menuliskan jemaat, yaitu saudara dan saya, gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Apa artinya? Saya akan jelaskan. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini, kekuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan, kebesaran Tuhan menguasai dan memenuhi seluruh alam semesta ini. So sekalian, ruangan ini kosong atau berisi? Oh, berisi, Musa, banyak jemaat gitu kan, penuh, sudah hampir penuh. Oke, baik. Tapi ruangan ini juga sangat padat dan dipenuhi oleh udara, betul? Kalau tidak ada udara, kita nggak bisa nafas. Walaupun kita pakai masker, kita masih bisa bernafas dengan normal. Karena ada kadar oksigen O2 yang cukup. Ruangan ini terisi dengan udara sehingga hawa AC yang dingin bisa turun. Dan saudara bisa menikmati udara yang dingin. Kalau ini adalah hampa udara, ya di sana dingin, di tempat saudara belum tentu dingin. Karena ini adalah udara, maka gelombang suara yang keluar lewat speaker yang ada bisa sampai ke telinga saudara dan saudara bisa mendengar. Kalau tidak, kalau hampa udara, suaranya nggak nyampe ke kuping kita. So sekalian, udara memenuhi seluruh ruangan ini. So sekalian, begitu juga dengan kemuliaan Tuhan. Ya, Alkitab mengatakan di dalam Dia kita ada, kita tinggal dan kita bergerak. Kemuliaan Tuhan melingkupi seluruh alam semesta ini. Dan kita nggak perlu pertanyakan itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan yang berdaulat. Tetapi saudara sekalian, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Alkitab mengatakan dunia ini menjadi rusak, menjadi kacau, menjadi berantakan. Dan ketika Yesus datang ke dunia, dia mengerjakan karya keselamatan dan penebusan. Dia yang mulia, yang telah naik di tempat yang maha tinggi, dia turun. Ya, bahkan turun ke level yang paling bawah. Ya, untuk mati dan disiksa dan mati. Ya, dan kemudian dia bangkit dan dia naik kembali. Apa yang dia kerjakan? Yang dia kerjakan adalah dia ingin menebus saudara dan saya menjadi miliknya. Dan itu sebabnya, saudara sekalian, ketika Efesus 1 ayat 23 mengatakan kita adalah jemaatnya, yaitu kepenuhan Dia. Yesus ingin memenuhi kita, mengubah kita dengan kuasa kebangkitannya supaya
kita ikut mengambil bagian di dalam memenuhi semua dan segala sesuatu. So sekalian, ketika saudara berdoa, so sekalian, ini adalah sebuah panggilan kita. Ya, ini adalah the missional function dari gereja lewat karya penebusan Tuhan Yesus. Ketika kita berdoa, Bapa kami Tuhan, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita mesti ingat bahwa ketika kita mendoakan doa itu, kita bukan mengasih job order sama Tuhan dan mengatakan, Tuhan, itu ya kerajaanmu datangin ke sini ya. Jadikan kehendakmu di bumi seperti di surga biar gue enak menikmati bumi seperti surga. Itu kurang ajar saudara sekalian. Siapa kita berani ngasih job order sama Allah di atas segala Allah dan Tuhan di atas segala Tuhan. So sekalian, ketika kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita mesti punya sebuah mindset bahwa ketika kita mendoakan itu, kita sedang memohon Tuhan, datangkan kerajaanmu lewat hidupku yang sudah engkau tebus dan engkau selamatkan. Hadirkan kerajaanmu di bumi seperti di surga lewat hidupku yang sudah untuk aku yang berdosa ini, Tuhan sudah datang turun ke dunia, ya, ke bagian bumi yang paling bawah, dan untuk kembali naik menerima segala kemuliaan, memberikan segala anugerah kepada setiap kami menurut ukuran pemberian Kristus, supaya aku boleh diubahkan dan dipenuhkan dengan kuasa kebangkitan Tuhan, dan hidupku boleh memancarkan kehendak Tuhan, menjadikan bumi seperti di surga. Itu berarti saudara sekalian, ketika saudara masuk di marketplace, kita berdoa semoga pandemi boleh surut di dalam waktu dekat. Tapi kita belum berani take it for granted. Kita harus uji 1-2 bulan ke depan lagi. Apakah betul-betul ini akan berlalu. Tapi kalau Tuhan izinkan pandemi berlalu, saudara punya rencana untuk bangkit kembali dalam pekerjaan, dalam studi, dalam karya-karya yang saudara akan kerjakan di tengah dunia dan masyarakat. Saudara adalah seorang businessman, kerjakan bisnismu dengan baik. Saudara adalah seorang ilmuwan, kerjakan research dan ilmu Anda dengan baik. Saudara adalah seniman, kerjakan karya seni Anda dengan baik. Saudara adalah seorang ahli ekonomi, ahli hukum, seorang dokter. Apapun juga, bahkan saudara adalah seorang pegawai karyawan dan seorang tukang. Kerjakan seluruh panggilan hidup saudara dengan baik di tengah dunia ini. Dan doakan, Tuhan lewat hidupku, kerajaanmu hadir. Kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Orang Yahudi punya sebuah mindset, punya sebuah konsep namanya tikkun olam. Ya, sebuah keindahan yang kekal. Apa artinya? Mereka mempercayai bahwa setiap orang Yahudi yang setia kepada Yahweh dan berdoa dengan tulus dalam hidupnya, pekerjaannya, dan mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, maka kemuliaan Yahweh akan memenuhi tempat di mana dia bekerja dan berkarya. Dan sekalian itu digenapi dalam hidup mereka. Ketika mereka kembali ke Israel, mereka membangun kembali negara yang sudah gersang, seperti padang gurun yang sudah hancur, sudah ditinggal 2000 tahun. Negara itu boleh bangkit kembali dengan perekonomian yang hari ini begitu kuat. Dengan teknologi yang begitu hebat. Dengan kemakmuran yang begitu luar biasa. Musa ketika sempat mengunjungi Israel, kaget dia melihat begitu lewat perbatasan, yang satunya gersang, yang satu begitu hijau. Dan tour guide-nya begitu bangga mengatakan, kami punya teknologi. Ya, itu biasanya air garam kalau siram ladang, tanamannya nggak mau berbuah. Kami punya cara bagaimana membuat bibit yang baru, yang unggul. Ya, dan kami bisa juga di satu sisi dengan air laut mati yang begitu asin, kami suling ya sampai turunkan kadar garam yang ada. Walaupun nggak bisa jauh-jauh, tapi air yang seperti itu ketika disiramkan ke tanaman kami, tanaman itu bisa hidup, bisa berbuah. Dan buah-buah dari Israel itu bagus-bagus sekalian. Soalnya mereka punya teknologi yang luar biasa. Karena apa? Karena mereka meyakini tikkun olam. Bekerja dengan sungguh-sungguh, berdoa kepada Yahweh dan Yahweh akan memberkati.
Hadiah Nobel diborong, ya didominasi oleh mereka. Padahal mereka adalah bangsa yang kecil di dunia ini. Ya, jumlah persentasenya nggak tinggi. Jauh di bawah bangsa kita. Tapi pemenang Nobelnya bejibun, saudara sekalian. Saudara sekalian, saya percaya kalau orang Kristen yang telah ditebus oleh kematian dan kebangkitan Tuhan, kita akan punya sebuah kuasa yang jauh lebih besar. Kalau kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, kita mengimani dengan sungguh-sungguh, dan kita menghidupi dengan sungguh-sungguh akan panggilan Tuhan. Musuh berdoa, kiranya setiap anak Tuhan di tempat ini, kita menerima karya penebusan. Jangan sampai kemudian kita mengatakan, so what? Ya, lalu kemudian apa? Ya udah, gua mau senang-senang jadi orang percaya, jadi umat pilihan, jadi anak yang diberkati sama Tuhan. Enggak sebatas itu, saudara sekalian. Mari saudara sekalian kita berdoa, ya supaya Kristus, ya yang adalah kepenuhan kita, ya memenuhi semua dan segala sesuatu lewat hidup kita, dan kita boleh menghadirkan kerajaan Allah di mana kita berada. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah dan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit. Kami rindu ya Bapa bahwa hidup kami boleh menyaksikan kebesaran Tuhan. Hidup kami yang telah diubahkan lewat karya penebusan Tuhan Yesus yang mati dan bangkit. Tuhan Yesus yang telah turun dari surga yang mulia ke bagian bumi yang paling bawah untuk menebus kami, menyelamatkan kami. Dan Tuhan Yesus yang telah naik kembali membagikan segala anugerah dan pemberian untuk setiap kami, supaya kami boleh menghidupi sebuah hidup yang sepadan dengan panggilan Tuhan. Bapa, kami rindu Tuhan ketika kami bekerja, ketika kami berkarya, ketika kami ada di tengah keluarga kami, ketika kami ada di tengah-tengah lingkungan komunitas di mana kami berada, di tengah masyarakat di mana kami berada. Kristus boleh memenuhi segala sesuatu lewat kami. Terima kasih Bapa, kami rindu Tuhan, hidup kami menjadi agen pemulihan. Hidup kami membawa misi kerajaan Allah untuk memulihkan dunia yang berdosa ini. Kami tahu Tuhan, dunia tidak akan semakin baik. Tapi biarlah Tuhan tempat-tempat di mana kami hadir, Tuhan di situ kami boleh memancarkan terang Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Berkati Tuhan setiap umat-Mu pada pagi ini dengan anugerah-Mu. Berkati perjamuan kudus yang kami akan terima sebentar, untuk kami dikuatkan di dalam Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.